Assalamualaikum Rizka. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Cuaca hari ini panas banget ya. Iya, bener Mbak, ya Allah. Aku sampai kayak kipas terus bawaannya pingin apa ya, pingin es aja gitu. Iya, kenapa sih hari ini kok panas banget? Dari kemarin-kemarin sih. Iya ya, bener. Mungkin kayak ya perubahan iklim kali ya. Sekarang kan apa ya, cuaca itu udah gak menentu lagi ya. Iya. Mm-mm. Tadi juga sempat belanja di tukang sayur juga pada ngeluh. Kok hari ini tuh panas banget. Mm-mm. Mm-mm. Sampai saya juga tadi ke tempat ustazah itu mau ngantor makanan, kata ustazah, gimana di asrama panas enggak gitu katanya. Dikasih es. Alhamdulillah. Ya, terus esnya dibikin apa? dibikin apa ya, cuma dikasih air putih aja sih. Ya, kasihan banget sih. Emang di asrama nggak ada minum gitu? Ya, Nggak ada minum. nggak ada rasa-rasa apa gitu? Ada sih, cuma malas buat aja, mager biasa lah. Terus selain es emang cuma makan es? Tadi ngantar ke tempat ustazah apa? Makanan apa? Ada bolu pisang, jadi itu ya mbak, ceritanya itu ya, ada ini loh, kawan kita itu dibawain pisang banyak banget. Terus kan kita bingung ya kan, mau buat gimana nih pisangnya, diapain nih, sampai banyak banget lah gitu kan. Busuk ya? Iya, terus ada inisiatif lah dari ya mbak apa, dibuat bolu pisang, atau terus ada lagi inisiatif nih buat piscok nih gitu, terus buat molen segala macam. Terus jadi kita sibuk ya buat bolu, terus buat piscok, terus molen. Alhamdulillah jadi sih, nggak nyangka. Kreatif banget ya. Siapa yang ngajarin itu? Kepala asrama. Itu bikinnya siapa aja? Pasti banyak orang dong, nggak mungkin sendiri bisa banyak begitu makanannya. Iya sih, semuanya sih, semua teman-teman kita. Ada juga kan yang lagi kuliah mungkin kayak Iya. pengen bantuin nih, Iya, tapi ha-ha. lagi sibuk nih gitu. Iya, benar. Ya tadi kelihatan banget sih kayak dia pengen bantuin, tapi dia juga punya kewajiban sendiri gitu kan. Masya Allah, tapi Masya Allahnya tuh habis selesai kuliah langsung mau ikut nimbrung gitu loh. Jadi kayak ya Allah bebannya gitu kan. Padahal capek semua sih kalau bisa dirasa Iya, tuh. benar. Terus tadi kan Rizka di asrama tuh, itu gimana tuh Rizka di asrama itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya ya seperti biasa mungkin ya, kayak bangun, terus Quran, terus sholat subuh, terus kegiatan Quran lagi, halakoh, terus habis itu piket, bersih-bersih ya, seperti biasa sih mbak. Terus makan, Quran lagi, sholat Quran gitu. Masya Allah sih gitu. Iya. Rizka bisa di asrama itu kenapa kok kepikiran gitu? Maksudnya kan nggak semua orang tuh pengen hidup di luar gitu, apalagi bisa dari orang tua. Nah itu apa sih motivasi Rizka gitu? Kok mau gitu pisah dari orang tua, jauh dari orang tua? Kan pasti ada kisahnya nih, dari lulus SMA pasti kan nggak pasti dipikir dulu lah itu mau kemana, Iya, planningnya gitu. benar. Jadi dulu itu nggak tahu ya namanya, kalau dari kecil itu kayak ngerasanya dulu pernah disuruh mondok, tapi nggak mau banget gitu. Kayak gue tuh ngerasa kayak anak tuh kuper loh, anak tuh kayak terbelakang banget lah, intinya mah udah nggak tahu zaman lah gitu pokoknya itu mikirnya. Jadi kayak disuruh terus ada juga abang kan dari pondokan juga, itu tuh mungkin karena dia kurang bersih kali ya, jadi ada penyakit gitu. Jadi kayak terus cerita kan apa-apa hilang gitu. Saya jadi termotivasinya oke gini gitu. Jadinya semakin gak mau gitu kan. Terus semakin sini ya, bahasa kerennya hijrah kali ya. Buat hidayah dari Allah. Terus pas SMK itu yaitu taubat. Emang kok bisa taubat? Berarti dulunya bisa dibilang nggak baik dong. Iya. Iya, jahiliyah ya dulu itu. Jadi ya gimana ya, panjang sih. Jadi awalnya emang dari kecil tuh kayak kayak tentang pendidikan tuh banget gitu kan. Kayak harus nih kamu harus ini kuliah segala macam kayak gitu. Terus dari saya juga ambisi nih, saya pengen kuliah gitu kan, jadi dokter segala macam gitu. Namanya masih kecil mungkin semua orang kayak gitu ya. Kalau ditanyain cita-citanya apa dek, dokter. Cita-citanya apa dek, guru, apa dek, polisi, polwan kayak gitu.
salah satunya di situ gitu kan, salah satu anak-anak dari berjuta-juta manusia gitu kan. Jawabannya ya dokter gitu, guru kayak gitu. Terus sampai akhirnya pas lulus SMP itu disuruh ayah masuklah tuh SMK kesehatan. Karena pengen ini kan kesehatan gitu jalurnya. Jadi nah terus saya masih gimana ya, saya tuh nggak tahu nanti di sana mau ngapain gitu, tapi ya udahlah karena pingin kesehatan ya udah masuk aja. Kata sih ada jurusan perawat sama farmasi, saya nggak ngerti nih farmasi apa. Iya benar. Farmasi apa tahu. Farmasi apaan gitu kan. Terus ya udah saya tahu aja perawat, dah saya masuk perawat gitu. Udah masuk ke perawat, enjoy sih, kayak ya masih tujuan awal tuh masih buat nanti ke jenjang ke perguruan tinggi iya gitu. Masih ke situ. Terus habis itu setelah kalau SMK kan ada kegiatan PKL ya mbak ya, praktek kerja lapangan itu kita itu selama 3 bulan. Nah pas di bulan pertama itu ya enjoy sih, kayak nggak ada beban gitu, kayak apa ya pokoknya kayak ibadah tuh enak ini nggak ibadah pun udah gitu pokoknya mah rasanya mah gitu. Jadi kayak hidup tuh aku loh gitu, kayak ini mah aku loh gitu. Ya udahlah bebas lah intinya gitu. Iya bener. Terus di bulan kedua itu semakin banyak ngelihat bukan berita sih, gimana ya, semakin banyak ngelihat orang-orang yang diambil Allah duluan gitu, dijemput Allah gitu. Semakin kesini makin ya Allah aku tuh nanti bakal kayak mereka bakal pulang loh. Iya bakal gitu. pulang. Terus kok pas banget juga saya kan suka scroll IG ya, baik kalau gabut tuh ya semua orang mungkin ya. Terus tiba-tiba sih tuh nggak pernah lihat ceramah di IG itu, nggak pernah. Tapi tiba-tiba muncul ada ceramahnya salah satu ustadz. Salah satu ustadz itu, beliau ini suka banget tentang hijrah. Mungkin mbak tahu lah ya. Yang pokoknya saat ini tuh kak tentang hijrah gitu. Terus muncul di HP saya, di beranda saya. Intinya beliau itu waktu itu bilang kalau muda zaman sekarang tuh ya begini seperti itu. Terus habis itu kayak intinya menuju ke hijrah aja gitu. Tapi saya sebenarnya ngasih kayak apa sih hijrah ini, sedang kita tahu dari kecil itu hijrah itu suatu perpindahan tempat ya, tempat aja gitu, nggak seluas itu bahasa hijrah gitu. Ternyata bahasa hijrah itu luas ya, jadi dari akhlak baik ke buruk juga hijrah, dari buruk ke baik juga hijrah gitu kan. Jadi hijrah itu artinya berpindah, jadi kan gitu, bisa dipakai buat apa aja gitu. Dan itu prosesnya pasti lama pasti. Bener. Terus dari situ ya udah gitu kan, mulai mungkin ketuk ya, tapi belum, masih kayak bodo amat gitu. Masih ada beliau lagi nih di belakang saya, udah lewat gitu. Carinya mah yang menurut saya suka lah gitu kan. Terus di bulan ketiga itu ya ada pasien itu waktu PKL. Iya masih PKL nih, bulan ketiga di PKL itu ada pasien yang waktu itu hamil besar. Terus waktu melahirkan ya gimana ya, ibunya itu meninggal gitu. Terus jadi anaknya gimana, seorang anak perempuan ditinggal ibunya gitu. Terus di situ saya mikir, ya Allah gitu, ibu saya tuh pengennya saya apa sih gitu. Dulu itu waktu saya masih SD, masih SMP, disuruh mondok tuh saya ngamuk-ngamuk gitu. Ya itu yang dimauin ibu saya gitu, yang mau dimauin orang tua saya gitu. Terus saya berpikir, ya Allah, saya tuh selama ini selama hidup belasan tahun cuma mikirin saya sendiri loh gitu. Nggak ya gitu lah mbak ya, tahu sendiri ya. Terus dari situ kebetulan karena mungkin terlalu berpikir keras kali ya, sakit tuh demam. Terus izinlah pulang ke rumah, dikasih izin 2 hari waktu itu. Terus di rumah itu saya banyak diem gitu kan. Terus pas malam-malam sekitar jam 10-an tuh ditanya sama orang tua saya kan, kenapa gitu. Terus saya diem aja sih, masih belum berani ngomong gitu, belum berani bilang, karena saya mikirnya saya udah jauh loh perjalanan saya di SMK. Ya walaupun SMK pun, tapi bagi saya itu udah luar biasa sih gitu waktu itu. Terus
kata orang tua saya ya udah gitulah, nggak di ini lagi. Terus tapi saya tuh nggak bisa diam kayak gini gitu mikirnya. Terus saya beraniin diri ngomong gitu kan. Terus di situ saya bilang, Bu, tanya sama ibu dulu, Bu, saya pengen mondok kayak gitu. Terus di situ Masya Allah. apa ya, nggak nyangka gitu kan. Tapi saya takut sih, perasaan takut, kayak takut dimarahin, takutnya kayak Takut dulu nggak boleh pindah ya, juga. karena kayak dulu kamu digini gini 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 Nggak gitu kan. mau gitu. Sekarang udah terlanjur jauh maunya malah pindah kayak gitu. Terus habis itu, tapi untungnya tuh nggak langsung ditanggepin gitu, belum apa ya, mungkin kayak masih bingung ya gitu kan, kok tiba-tiba gitu. Terus kebetulan juga waktu itu ayah kemana gitu, terus habis itu pulang ke rumah, terus ibu ngomong ke ayah gitu kan. Terus saya dipanggil lah, terus di situ apa, dia tuh ditanyain kenapa gitu. Terus di situ saya bilang jangan marah, saya bilang gitu. Tapi muka orang tua itu udah kayak mau marah gitu loh. Mungkin mereka mikirnya kayak negatif ya, kayak kenapa nih anak saya gitu, karena kan nggak di rumah gitu kan ya, overthinking lah ya orang tua mah gitu. Tiba-tiba datang Iya, dengan kayak bilang gitu. jangan marah gitu kan. Terus apa, dia pingin mondok kayak gitu. Terus ya dia tuh dipeluk, Masya Allah gitu, ternyata didukung gitu kan. Terus ya Allah gitu kan. Tapi katanya saya, gimana ya Dek, kalau seandainya saya lulus gimana sampai saya SMK, nanti kalau saya SMK ya udah kamu apa mondok kayak gitu kan. Terus kata ibu saya, ya udah sih nggak apa-apa sekarang aja, toh juga lagi semangatnya mau ngaji gitu, sekarang aja kayak gitu. Terus kata ayah, ya udah selesaiin dulu PKL-nya, habis PKL oke lah gitu, sambil ayah juga nyari-nyari pondok kayak gitu. Nah dari situ terus masuklah ke pondok. Berarti itu kelas berapa itu? Kelas 2. Naik-naikan tuh kelas bulan 5. Saya masuk pondok itu bulan 3. Terus pas sudah masuk pondok, Masya Allah ya, gimana ya, pikiran saya yang dulu kayak pondok tuh Cooper loh, pondok itu ketinggalan zaman loh, itu ternyata enggak gitu. Ternyata ada berita apapun sepondok tuh tahu gitu, bahkan lebih cepet gitu ininya. Iya benar. Jadi kayak segala sesuatu informasi tuh di pondok tuh ada tahu gitu. Update. Iya benar, update banget. Karena mikirin dari mana sih gitu. Iya gitu. Terus saya akuin juga sih kalau untuk public speaking di pondok itu ngebentuk banget kalau kata saya. Karena mungkin di pada modern ya, jadi kayak setiap minggu itu ada lomba gitu kan antar kelas diniyah gitu. Jadi kayak lomba ceramah, lomba ini gitu kan. Jadi kayak public speakingnya tuh kebentuk banget ya di situ. Karena kan latihan juga. Iya bener. Terus kayak nggak, kalau sananya satu orang pinter nih, nggak orang itu terus gitu yang dipanggil, pasti lain. Iya bener. Jadi kayak harus semuanya loh gitu. Gitu sih Mbak. Tapi itu Masya Allah juga sih, orang tua Rizka juga kan mendukung gitu, jadi nggak langsung judge apa-apa, langsung kalau anak saya hijrah, mau ini tuh ada kemauan untuk hijrah nih, langsung didukung. Iya, itu Masya Allah. Alhamdulillah. Saya juga tadi takut sih, kayak takutnya nanti kamu ini loh gitu. Kirain orang tua kan tadinya kenapa gitu. Iya, takut saya diusir. Tapi itu respon dari kakak-kakak Rizka itu gimana? Kalau dari abang sih gimana ya, nggak terlalu menunjukkan sih sebenarnya, cuman kalau dulu kan kayak mereka itu sama saya kayak gimana ya, sifat-sifat jahiliyah gitulah dulu mah gitu. Terus semenjak saya masuk pondok itu kayak mulai ngejaga juga gitu. Jadi kayak kadang kayaknya mau keluar nih, terus jilbab kamu mana kayak gitu. Kalau sebelum dulu mah nggak pernah kayak gitu gitu. Kayak gitu. Nah itu kan Rizka udah masuk pondok tuh, itu yang tadi Rizka bilang kan posisi positifnya. Nah pasti kan ada tuh di pondok tuh, nggak cuma sisi positif, pasti ada sisi-sisi negatifnya gitu. Apa sih yang Rizka dapet di situ yang kadang ngerasa Rizka tuh nggak betah mungkin? Ya, semua lembaga ya pasti ada sisi negatif dan positif. Iya benar, di semuanya mungkin ya. Mungkin karena saya orangnya dulu itu, sebenarnya dulu orangnya saya tuh nggak apa ya, nggak perasa, nggak baperan, nggak maksudnya kayak
apa-apa saya tersinggung tuh enggak sebenarnya. Terus pas saya masuk pondok kok kerasa banget nih gitu, kok kayak sekarang saya pakai hati banget sih gitu. Nah saya mikir emang kayak gini gitu, kayak ini bukan saya nih, bukan saya kayak gitu, tapi ya emang kerasa gitu, kerasa bener gitu. Jadi waktu kan bulan masuk bulan 3 tuh, nah selama selama 40 hari itu dari penuan pondok nggak boleh hubungin orang rumah gitu selama 40 hari. Nah di situ ngerasa banget kayak sendiri banget, karena mungkin karena ini ya, karena masuk sendiri maksudnya pindahan. Iya pindahan, jadi nggak bareng-bareng gitu, jadi kayak temen itu susah banget gitu. Dan saya baru tahu kalau kayak di dalam pondok tuh lebih keras daripada di luar. Iya benar. Keras banget. Jadi kayak apa sedikit sindir, apa sedikit bully gitu, kayak masya Allah. Kejam banget ya, kejam. Wow gitu. Jadi sebenarnya tuh yang bikin kayak gitu tuh bukan pondoknya, tapi orang-orangnya. Iya orang-orangnya. Iya orang-orangnya. Saya juga bingung sih kenapa aku seperti itu gitu. Padahal kan notabene kayak selalu diajarin tentang akhlak kayak gitu-gitu. Apa mereka kayak cuman belajar akhlaknya, tapi banyak yang memang belum bisa mempraktekkan mungkin. Ya. Itu kan dari SMK berarti pindah ke agama, ke MA. Iya MA sampai lulus kelas 3 itu. Iya. Habis itu setelah lulus kemana tuh? Jadi pasti ada prosesnya lagi gitu. Iya benar. Jadi kan waktu itu saya lulusnya tuh tahun corona, part pertama, yang pertama itu kita masuk corona bulan berapa ya Mbak? Masuk corona di Indonesia di itu bulan Maret ya. Maret tuh ya libur kan bulan Maret ya, bener 2020. Iya bener. Terus itu diadain lah libur 2 minggu ya, 14 hari gitu kan. Sudah tuh di pondok, ya Allah di pondok bener di pondok, bener aku nggak boleh keluar sama sekali kita orangnya. Terus waktu ngebahas sama orang tua itu gimana nanti kelanjutannya habis ini kayak gitu kan. Terus disuruh pilih lah ini pindah kuliah kayak gitu dari orang tua gitu. Tapi kalau mau ada pilihan lain terserah gitu kan. Saya bilang saya masih kekeh sama tujuan awal loh. Saya dulu kan mikirnya kalau pondok itu semua pondok itu hafal Quran. Karena dari orang tua juga, orang tua kurang paham loh tentang pondok gitu. Jadi ya udah yang penting pondok, yang penting ada Qurannya gitu kan. Jadi taunya mah yang hafal di situ. Ternyata enggak, ternyata di pondok itu ada kitab tuh. Iya benar. Nah di situ terus jadilah referensi tentang rumah Quran. Waktu itu ayah sama teman-temannya juga sih nyari tahu informasi gitu. Terus ada satu lembaga di Lampung juga. Terus menurut ayah itu cocok gitu. Coba nih deh di sini gitu kan. Terus waktu itu ini sebelum corona ya, bulan 2 itu terus ayah dari rumah langsung ke tempat saya pondok, langsung jemput saya buat tes di rada jauh sih, mungkin 3 jam dari pondok situ tes. Jadi tesnya itu menghafal selama 45 menit 1 halaman, tapi 2 ronde gitu. Ronde pertama alhamdulillah gitu, nggak tahu pas di ronde keduanya itu 45 menit itu mendapat setengah halaman gitu. Dan itu surat apa? Surat Al-Baqarah halaman 37 tentang tolak. Iya. Itu susah banget gitu kan. Terus ya Allah kayak satu kasihan gitu sama orang tua udah nganter saya kesini gitu. Tapi kok saya malah nggak bisa sih, cuman 1 halaman 45 menit kayak gitu. Terus saya kayak bersalah banget. Terus setelah selesai tes kata pihak sana yang bisa menolong hanya Allah, berdoa aja Pak Dek gitu kan. Terus kita nggak matok ke sana juga gitu kan, gitu. Jadi terus alhamdulillah gitu lah, intinya masih ada harapan nih gitu kan, masih besar harapan. Terus habis itu saya pulang ke pondok, ayah saya nganter saya ke pondok, terus saya pulang ke rumah. Jarak dari pondok ke rumah itu mungkin sekitar 7 jam ya. Terus jauh ya. Lumayan. Terus habis itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu gitu, itu baru ada kabar dari pihak sana siapa aja nih yang masuk ke ini. Ternyata deng
ayah saya telepon saya kak, saya telepon ayah saya waktu itu, karena di pondok ada jadwal nelfon ke orang tua itu hari Jumat sama Minggu. Nah waktu entah itu di hari 2 itu pokoknya saya nelpon, saya bilang gimana kabarnya, apa gimana berita dari Hasilnya. sana, iya dari sana gitu. Saya alhamdulillah deh katanya. Udah seneng banget ya, saya udah mau sujud syukur aja pak, belum ini belum belum tulis namanya Oh, katanya. no. Terus itu saya, ya Allah, saya nangisnya tuh ya nangis sedih lah ya. Pastilah. Iya, terus kenapa alhamdulillah sih gitu. Jadi ya udahlah gitu, mungkin emang kayak buat menguatin ya gitu kan. Buat menghibur lah Iya, intinya, biar bener, anaknya gitu. tuh nggak sedih gitu Iya, Mbak. benar. Terus habis itu di situ saya, maaf ya saya bilang gitu. Terus nggak ada yang salah kayak gitu kan, kamu Masya hebat Allah. kayak gitu. Terus ya, mungkin semua orang tua kayak gitu ya, iya, mendukung anaknya gitu. Terus setelah dari situ oh ya, habis itu kan corona tuh bulan 3. Terus habis itu kebetulan saya punya riwayat THT. Jadi waktu itu karena apa lupa, intinya kumat aja gitu. Sehari itu full tuh saya nangis terus dari pagi sampai malam. Ke puskes selama sehari tuh 3 kali. Terus saya beda-beda sih, terus yang pertama bidan, kedua puskes, ketiga bidan lagi gitu. Terus habis itu telepon orang tua lah ya, terus kata orang tua udah pulang aja gitu. Terus sama pondok akhirnya dia dibolehin pulang kan, karena udah corona juga sih gitu kan. Ya udah pulang, jadi pulang di rumah, rawat mandiri sih dari rumah gitu. Alhamdulillahnya membaik gitu sama seminggu gitu lah. Dari situ mulailah kayak ngobrol tentang gimana kedepannya kayak gitu kan. Terus ya gimana loh, kayak udah pupus gitu dari yang rasa kayak nanti saya ditolak lagi gitu. Terus bingung juga mau Iya, kemana, benar, belum benar, ada benar. planning gitu. Iya benar. Terus karena kayak pandangan saya sekarang tuh tentang pendidikan gitu. Kayak enggak, saya nggak mau ke sana lagi karena saya tuh belum bisa jadi pemimpin diri saya sendiri gitu loh. Saya tuh masih suka ikut teman gitu loh. Kebawa. Iya benar, ke bawah. Waktu saya di pondok itu juga adalah kayak menceng-menceng gitu ya tuh. Awalnya udah tobat, setelah dapet orang teman yang gini ya Balik terus lagi gitu. bener. Jadi enggak, saya nggak bisa, saya belum bisa jadi pemimpin diri saya sendiri, saya bilang gitu kan. Saya nggak mau walaupun yang katanya lembaga Islam universitas Islam gitu belum tentu Belum kan tentu, orang-orangnya. Iya, belum orang-orangnya. Kalau pelajarannya mah iya kan, Iya. orang-orangnya nih gitu kan. Saya belum bisa, saya bilang gitu. Terus akhirnya dicari terus karena karena kita ini musim corona, jadi pada ini nggak buka gelombang kan. Iya. Jadi nggak buka pendaftaran. Iya bener. Terus kemana ya gitu kan. Terus kebetulan teman likonya ayah itu temenan sama Ustadz sini gitu, Ustadz di AMC sini. Terus kesini aja nih gitu kan. Terus saya ada kenalan gitu kan, punya program tahfidz ya di rumah tahfidz gitu. Terus insya Allah bagus kayak gitu kan. Terus awalnya mikir ya udahlah dek di sini dulu, kayak mikir karena kayak nggak ada pilihan gitu, udahlah di sini aja gitu. Coba ya kalau terima gimana gitu kan. Ya udahlah kalau nggak terima kuliah. Udah kayak pesimis gitu ya, Iya, karena sebelumnya udah. Iya benar gagal. benar. Terus dari situ oke lah gitu kan, coba gitu kan. Terus udah daftar segala macam. Terus tes kalau di sini kan ada tes juga kan mbak. Terus habis itu udah selesai tes, ada sesi wawancara tapi online gitu. Selesai diwawancara, terus dinyatakan lulus, seneng banget gitu. Akhirnya ya Allah gitu kan. Ada Allah tuh menunjukkan jalan saya buat yang apa yang saya mau tapi diridhoi juga gitu kan. Terus akhirnya saya ke MC. Akhirnya saya ke MC. Terus habis itu ya udah gitu. Tadi awalnya gini deh, awalnya kayak karena bukan saya yang nyari-nyari, karena saya yang nyari, jadi saya kayak bodoh-bodoh amat tuh di mana aja gitu, yang penting hafal gitu kan. Iya, saya nggak tahu nih ada program kayak nomor halaman segala macam. Saya nggak kebayang. Iya, nggak kebayang juga gitu kalau di sini kayak gitu, karena juga nggak tahu loh gitu. Terus sampai sini kok metodenya kayak gini gitu, saya bingung lah. Saya tuh kayaknya bingung lah gitu kan, nggak sesuai sama pikiran saya mah ngapal aja gitu kan. Terus ternyata di situ Masya Allah ya ada nomor pakai halaman, iya bolak-balik kayak gitu kan. Terus awalnya mah ya mungkin semua peserta merasakan ya pusing, sakit kepala. bener. Terus demam juga sih waktu itu kan. Ya udah pingin pulang. Waktu itu saya ngambil program yang 4 bulan.
Pas di minggu kedua itu saya bilang sama orang tua, ya boleh nggak sebulan aja, nanti udah sebulan ini udah pulang aja lah gitu kan, udahlah gitu kayak gitu. Terus habis itu kata ayah saya, eh jangan dipikir kayak gitunya dulu gitu kan, coba kamu jalanin dulu sebulan ini kayak gitu ya kataku. Kuat nggak nih gitu. Iya bener. Terus abis itu ini juga sih apa, cerita juga sih ke ustazah tentang saya tuh di sini tuh kayak ya Allah gitu loh, kayak nggak tahu kenapa kok kayak susah ngapal kayak gitu. Terus masya Allahnya ustazah sama ustadznya itu tuh memberi apa ya, pencerah apa ya, gimana ya bahasanya. Iya, motivasi. Iya benar, motivasi. Jadi intinya ya itu ujian kita gitu, ujian penghafal tuh kayak gitu, semua orang merasakan kayak gitu. Terus itu kalau kita bisa ngelewatin ya itu berarti kita bisa kita naik derajat di mata Allah gitu. Terus di situ saya langsung kayak ya Allah iya loh gitu kan, masa kayak gini dong saya langsung nyerah sih, ini loh pilihan saya gitu. Terus juga buat dapat hidayah itu susah banget loh. Iya, sedangkan hidayah itu kan orang-orang yang terpilih ya. Jadi kayak ya eman loh gitu. Terus dari situ ya kuat gitu. Terus sebulan itu merasa enak nih, enak bener gitu kan. Malah rasa kayak nyaman loh, ada halaman sama nomor itu kayak malah memudahkan diri sendiri, kayak bisa membedakan misalkan kayak juz 1 dengan juz 2 ada yang sama pasti kan, bahkan di juz 1 pun ada yang sama kan ayat-ayatnya. Nah kalau kita tahu ayatnya jadi kita nggak akan nyasar gitu, tertukar juga. Iya bener. Mungkin pernah nggak ketukar kalau lagi nggak fokus gitu kan. Ya jadi di situ kayak seneng loh gitu. Terus pas udah 4 bulan selesai, alhamdulillahnya ya sampai 4 bulan gitu. Jadi itu programnya itu apa aja? Gimana Mbak? Programnya apa aja? Jadi ada program dulu itu ada program 4 bulan sama 21 hari. Jadi waktu itu iya, terus habis itu saya masuk yang 4 bulan. Sertanya ya lumayan gitu. Kamu angkatan berapa nih? Kalau yang 4 bulan angkatan 1. Masya Allah. Jadi perdana. Iya bener, perdana. Terus di situ senang juga sih, nggak terlalu lama, nggak terlalu sepi, jadi kayak kita jadi enjoy gitu, kayak nggak keganggu banget gitu. Rame juga enggak, jadi nggak terlalu pusing kan. Kalau rame juga kita kadang ada rasa keganggu sih gitu. Bener gitu, jadi pas lah gitu, enak gitu. Terus habis itu udah 4 bulan saya tanya, ya gimana, saya bilang gitu kan. Terus ya udah kamu aja lanjut aja gitu kan. Terus oke, saya bilang gitu kan. Tapi waktu itu kebetulan kakak ipar saya udah hamil besar gitu, jadi apa namanya, karena itu ponakan pertama jadi tuh kayak antusias banget gitu kan. Terus saya mau nemenin beliau jogging biar nanti apa lahirannya lancar kayak gitu. Jadi saya pokoknya ini aja lah, mau nambah sebulan aja dulu gitu, nanti habis udah sebulan saya pulang gitu kan, mau nemenin kakak ipar gitu dan gitu. Pokoknya saya antusias mau ponakan pertama ini. Pas kemarin saya pertamanya nggak dibolehin sih pertamanya gitu kan, terus takutnya keganggu gitu. Bener. Terus tapi mikir sih, iya sih takut ganggu, tapi ini loh pertama momen loh ya. Iya bener, momen banget gitu. Terus ya udahlah oke gitu. Sedangkan kalau di sini kan kalau seandainya udah nggak ikut daftar yang pembukaan pendaftaran, kita nggak masuk gitu, kalau seandainya udah ditutup kan nggak bisa masuk lagi gitu kan. Jadi kayak tunggu sebulan lagi tuh gitu kan. Jadi itu selama sebulan saya libur. Terus itu karena apa ya, intinya di rumah tuh kayak udah nyaman bener gitu, kayaknya kenyamanan sih di rumah. Jadi kayak udah iya nanti aja deh ya gitu, tunggu pas puasa aja baliknya gitu. Terus ya udah gitu, pertamanya sih ya nggak boleh sih, tapi ya sayanya sih sayanya kayak ya itulah gitu, mungkin karena juga saya terlalu banyak megang HP ya kayaknya, jadi kayak ngakar bener di tangan ini gitu. Terus dia udah pengaruh lagi gitu kan. Jadi di rumah itu selama 2 bulan, terus baru masuk sini lagi. Itu bulan apa itu? Waktu itu puasa bulan 4 akhir 4 awal ya, 4 awal. Oh iya, saya keluar. Masuk. Bener-bener. Jadi kita nggak ketemu. Iya, waktu itu kita nggak ketemu, kita nggak kenal. Waktu itu kan waktu saya masuk yang ini, yang apa? Yang Ramadan. Kan ada 2 peserta yang ikut 4 bulan. Jadi dari saya bulan 1 sampai bulan 4 jadi ketemu terus sama beliau ini berdua. Beliau cerita, mana ada lo peserta gitu, kocak bener orangnya. Seru. Terus enak bener orangnya kayak gitu kan. Jadi
siapa lo gitu, jadi perasaan banget gitu kan. Terus habis itu dikasih tahu orangnya, terus habis itu katanya nanti mau kesini lagi tapi nggak, kayaknya masih sibuk belum kan. tentu gitu. Iya. Tapi kayaknya masih sibuk gitu kan. Terus kalau tuh pingin banget lo ketemu gitu kan. Terus banyak ngomong lah tentang mbak. Terus Alasan kupingnya panas di rumah. kerasa ya, Kerasa. terus setelah itu kan libur tuh habis puasa lebaran ya. Terus libur sebulan, terus AMC buka program lagi, yang 30 hari waktu itu. Terus saya masuk lagi. Nah, waktu saya masuk lagi nih, ketemu nih sama orang yang diomongin waktu itu. Terus saya mbak apa ya gitu kan. Terus kata mbak kan ketahu gitu kan. Terus iya gitu kan. Teman saya, ya Allah akhirnya ketemu juga gitu. Nah di situ. Ya, peserta yang sebelumnya juga cerita gitu, ini nanti ada peserta lagi namanya Rizka, ini cocok sama kamu kan, sama-sama rame kan. Iya kah gitu kan. Bingung juga kan. Jadi waktu kamu masuk kan, aku keluar. Jadi keluar nih antara mau kesini lagi apa enggak gitu, soalnya bingung juga kan. Bingungnya itu karena ambisinya juga kan mau kuliah dulu itu. Ya Rizka mungkin waktu itu kan mau kuliah gitu, tapi ya qadarullah memang belum diizinin, nggak diizinin sama Allah, ya udahlah jadi nerusin di sini gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang yang kuliah itu tadi, kenapa Rizka cepet banget beralih? Yang dulunya ambisius banget pingin kuliah, habis itu kok sekarang wis udahlah fokus ke Quran aja gitu. Itu kenapa itu? Pertama tadi ya karena saya belum bisa mimpin dari diri saya sendiri. Ya karena saya butuh circle, saya butuh lingkungan yang mendukung saya gitu menuju jalan yang lebih baik gitu. Yang kedua, itu balik lagi ke waktu saya PKL, saya lihat orang-orang meninggal. Situ saya mikir, ini saya juga bakal kayak gitu. Terus tapi ya bukan berarti pendidikan tuh nggak penting, nggak gitu ya. Jadi pendidikan itu penting, tapi saya belum bisa loh gitu. Saya belum bisa bertemu dengan orang-orang yang takutnya membuat saya seperti dulu lagi gitu. Jadi kayak gitu sih mbak. Jadi terus langsung nggak pengen kuliah gitu. Tapi juga ini sih ada pikiran kayak nggak mau pusing, saya nggak mau saya jadi kayak banyak pelajaran gini kayak kan sering tuh ya apa namanya scroll snap WA itu tentang kayak pusing lo tugas ini gitu. Ya Allah, pusing kayak gitu tuh belum tentu kita dapat surga gitu kan. Kalau insya Allah kalau kita pusing tentang Quran, insya Allah dapat surga gitu kan. Jadi ya mending sama-sama pusing tapi mending dapat surga gitu kan jadinya. Ya dari situ sih gitu. Jadi Rizka langsung mantep gitu ya pilih Quran gitu. Awalnya sih enggak sih. Enggak. Mantep-mantepnya sih baru sekarang ini sebenarnya. Baru sekarang ini. Kayak awalnya sih masih kayak sebenarnya saya tuh tujuan kuliah tuh kayak cuman kayak buat apa ya? Bukan ke pelajaran sih, lebih kayak famous gitu loh. Lebih ke situ. Kayak orang-orang gitu lah. Iya, kayak ikut alur aja gitu. Kayak karena nggak ada kegiatan lain ya udah kuliah gitu kayak ya. Dan gitu. rata-rata orang tua ya pengennya anak kuliah, sarjana, lulus, dapat kerja, ya udah gitu. Benar. Terus abang saya pernah kayak gini ngomong sama orang tua saya. Orang yang kuliah tuh orang yang satu emang dia benar-benar mau benar-benar mau ngejar cita-cita. Yang kedua emang karena beliau tuh nggak ada tujuan lagi gitu, kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu, selagi orang tuanya mau juga mampu juga gitu kan. Terus bang saya juga pernah bilang kayak gini, kuliah kalau cuma hai doang sama aja kayak nolak kesuksesan gitu. Terus itu kayak saya mikir iya juga ya gitu, pusing-pusing doang yang itu dapet. Banyak banget. Iya benar. Sekarang. Apalagi sekarang kayak ya Allah sarjana kayak nggak dipandang lagi gitu loh. Tapi bukan nyalahin juga sih. Iya benar. Pendidikan itu penting bagi orang yang bisa mengambil dari pendidikan itu tadi gitu, kayak kepake, benar-benar kepake gitu. Terus sih menurut saya jadi kayak ya udah gitu. Perannya baru-baru ini sih sebenarnya gitu. Kenapa? Kok mantep? Itu tadi sih mbak. Ya kan siapa tahu dari menghafal itu mungkin ada ayat-ayat yang merasuk ke hati, ruhnya Quran itu masuk gitu. Ustadz saya sering banget
bukan sering sih, apa ya, setiap ujian itu pasti semua peserta kalau saya perhatiin selalu nebakin Al-Baqarah ayat 219. Itu tentang hijrah situ. Nggak tahu sih itu kebetulan atau memang ustadz saya sengaja emang semua itu harus dapat ini gitu, nggak tahu juga saya. Intinya di situ saya ya Allah gitu loh. Semua itu dibantu Allah gitu intinya. Terus juga di ada di ayat 216 Allah tuh lebih mengetahui daripada hambanya gitu. Jelas ya, itu jelas banget, tapi dulu kan belum kena sih kayak gitu, belum tahu. Belum tahu yang kita pikir baik itu menurut Allah tuh baik. Bener-bener kayak gitu. Jadi ngerasa di situ sih, ngerasa. Terus penolong kita itu ya sabar sama sholat gitu. Ya saya mau Ustaz saya bilang di Al-Baqarah ayat 45 itu sering banget gitu. Itu jadi lama-lama ketanam gitu. Terus dari orang tua sih sebenarnya orang tua itu agamis gitu, cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena anak-anaknya itu bandel kali ya, jadi kayak nggak mau gitu. Jadi kalau dulu mah kayak udah lewat gitu ya, jadi kayak dari orang tua udah dukung tentang Al-Quran, jadi makin mantep nih hati kita tentang Al-Quran gitu. Apalagi dari ibu ya, tentang ini, tentang agama gitu, tentang akhirat kayak gitu. Dan itu nggak lain juga karena doa orang tua sih pasti. Iya benar. Doa Allah, doa orang tua. Kalau Mbak sendiri gimana? Apanya? Pasti nggak mungkin dong ya tiba-tiba orang hafal Quran pas, karena gimana ya? Kalau masih kecil oke, pasti karena orang tuanya. Nah, tapi kalau udah gede itu pasti ada jalan dia yang membuat dia ke sana gitu. Pasti ada sesuatu hal gitu. Ya kan? Sebenarnya nggak jauh beda sama kamu. Aku juga dulu dari pondok pesantren, dari sekolah SMK juga, perawat juga gitu. Dan di kelas 2 itu ya sama nggak kuat. Ya jadi kalau saya kan orangnya ambisius dari dulu, kebawa teman-teman yang memang banyak yang kuliah gitu. Jadi ya udah saya harus kuliah gitu. Nah, karena kan perawat ya. Jadi ibu tuh nyuruh ke Poltekkes kan. Terus karena mikir juga, wah udah banyak nih biaya yang dikeluarin di pondok, apalagi SMK kan. Itu biaya sekolahnya tuh hampir sama kayak kuliah lah. Apalagi ini kan swasta ya. Swasta. Belum bayar PKL-nya, belum bayar ini gitu. Terus ya udahlah akhirnya nyoba kuliah yang di luar itu dulu gitu, biar nanti itu bisa dapat kerja, ekspektasinya kayak gitu. Dapat kerja, habis itu barulah lanjut ke perawatnya gitu. Habis itu ya udah akhirnya Om tuh nawarin kuliah di Bogor, salah satu kampus di Bogor, dan di situ komitmennya gini sih, tapi tetap masih mikirin agama. Ya udahlah nggak apa-apa kuliah di umum gitu, tapi nanti tetap ikut divisi apa yang membawa saya ke agama gitu. Akhirnya ya namanya jalan Allah ya, Allah mau ngasih hidayah tuh ada aja jalannya. Udah di kampus ketemu orang-orang yang nggak nyangka gitu, mereka tuh pada menghafal Quran gitu. Sebenarnya kalau menghafal Quran tuh ada keinginan, tapi waktu SMP mau masuk ke salah satu pesantren nggak jadi. Akhirnya ke pondok-pondok yang ngapal kitab aja kayak gitu. Ya udah, akhirnya waktu di Bogor ketemu lagi lah sama orang-orang penghafal Quran, dan semangat mereka itu masya Allah gitu. Jadi akhirnya kebawa lah kesini kebawa, terus semakin ditunjukin sama Allah bahwa jalan hidayah tuh ada gitu. Bener-bener. Prosesnya itu panjang dan luar biasa. Pasti. Apalagi di Bogor jauh dari orang tua. Tapi ya nyaman aja. Nyaman dengan mereka yang satu frekuensi gitu. Setelah itu pulang itu lulusan corona sama ya. Kuliah itu lulusan corona itu saya udah lulus dan bingung kan mau kemana. Orang-orang juga bilang udah habis kuliah ya kerja gitu. Tapi karena di sana udah ngerasa dapet hidayah, ya pengen nerusin itu loh, hidayah itu tuh. Ya pengen untuk menghafal Quran, tapi daftar ke sana kemari itu belum nggak ada yang cocok gitu. Keterima mungkin di Riau,
ya kan jauh. Masya Allah. Keterima di Riau tuh jauh, terus mau ke Tangerang gitu kan lagi corona ya, jadinya susah mau daftar juga susah. Nah terus di salah satu ustadz juga yang ada pakai nomor itu Ataisir, metodenya Ataisir, itu udah masuk tapi masih harus nunggu Qurannya datang kan. Al-Qurannya itu yang 7 kilo modelnya Online itu mbak? Iya online. Tapi itu program santai. Habis itu ya sambil sholat istikharah kan, mau masuk mana nih gitu. Mau masuk program yang 2 tahun kan tadinya, 2 tahun 30 juz. Tapi mikir juga, aduh ini bisa enggak ya gitu, kayaknya udah nyerah duluan gitu, aduh bisa enggak ya gitu. Terus waktu sholat istikharah tuh pasti ada kan ya tanda gitu, tanda wah kayaknya belum mampu nih gitu. Ya udah akhirnya carilah yang dikit-dikit aja dulu gitu. Mungkin daurah gitu kan, daurah kan nggak langsung banyak gitu. Bener-bener. Mungkin cuman ya berapa juz per bulannya gitu. Terus ya udah akhirnya carilah di IG. Itu udah kepepet banget, udah bingung mau kemana gitu. Habis itu ya nyari di IG, nemu informasi di AMC ini, alhamdulillah keterima. Dan apa ya, kesini ketemu banyak temen juga yang hijrah juga gitu ya, termasuk Rizka. Insya Allah. Dan kiranya kan tadinya sama ya metodenya di sini, sama yang Ataisir yang sebelumnya. Jadi udah sampai di sini Al-Qur'annya tuh udah datang di rumah. Sampai ustazah tuh nelpon. Ustazah dari yang sebelumnya. Dari Ataisir tadi. Ini mau dilanjut enggak gitu. Terus saya bilang kalau udah ikut daurah gitu, ikut daurah di Bandar Lampung. Terus oh ya udah diterusin katanya. Ustazahnya tuh baik banget ya. Jadi kirain kan sama metodenya kayak Ataisir, ternyata beda. Di sini tuh kayak lebih mudah gitu loh. Iya benar-benar. Setahu saya sih walaupun belum ikut programnya di Ataisir itu nomornya itu di apa ya, sisi pinggir-pinggirnya gitu loh, jadi nggak di tengah gitu. Gitu. Jadi ya susah gitu. tetap susah, hampir sama sih tapi susah sih. Gitu. Intinya gitu ya mbak. gitu. Terus ya alhamdulillah kayak ditunjukin di Allah apa ya, karena kan mau pisah lagi sama orang tua, nyebrang lagi tuh udah capek ya pastinya, apalagi perempuan udah capek lah pokoknya. Terus ya berdoa kalau ya Allah pengen gitu kalau nemunya tuh di Bandar Lampung aja gitu, nggak mau jauh-jauh lagi gitu. Terus ya alhamdulillah ya Allah tunjukkan di sini gitu, dan ya nyaman. Siapa bun? Ketemu Rizka juga gitu. Terus saya juga ngerasa mungkin kayak mukjizat Quran ya kita ini. Yang tadinya saudara-saudara keluarga saya yang masih jahiliyah gitu, tuh keangkat gitu loh, ke bawah hidayahnya mungkin ya, kecipratan lah istilahnya mah. Itu Allah itu nggak cuma menaikkan derajat orang yang menghafal saja gitu, tapi juga keluarganya juga, kerabatnya. Iya. Dan kerasa banget waktu saya hafal Quran, waktu itu abang saya belum bekerja, masih terbang-ambing gitu. Terus waktu saya ngapal baru dapat 3 minggu atau 4 minggu itu dapat kabar kalau bang tuh dapat kerja gitu. Itu dari situ udah senang banget gitu, kayak ya Allah diberi jalan gitu loh. Terus ibadah juga udah mulai diisi gitu, udah nggak kayak dulu gitu. Itu udah senang banget gitu, masya Allah, kayak ternyata bener loh mujizat ini beneran gitu. Yang tadinya saya mikir ngapal Quran mah nggak zaman gitu orang dulu. Terus masya Allah ya, kayak apa sih ngapal Quran tuh ngapain gitu kan, padahal pekerjaan luar biasa gitu. Jadi kayak dari pagi bangun saya tidur lagi tuh ya itu gitu kan. Karena kita kayak khawatir takutnya nanti bakal hilang nih hafalan kita, bakal dilupain sama Al-Quran kita gitu. Jadi kayak harus dijaga banget gitu, dan jaganya itu ya mbak berat. Iya. Ya pokoknya apa ya, karena kita kan udah bareng ya di sini, terus ya saling mengingatkan lah intinya, saling mengingatkan. Apalagi di sini kayak ngapal Qurannya tuh ya beda gitu kan, dan harus lebih ngejaga itu ya dimanapun berada. Ya masya Allah.
Kayaknya udah malam ya. Iya. Masya Allah, semoga sharing ini bermanfaat lah. Amin, amin, amin. Terus juga ngerasa banget sih kalau ini programnya bagus banget gitu. Jadi kenapa kok saya nambah-nambah terus nih, nggak pindah-pindah gitu? Karena mungkin itu tadi ya, rasa nyaman itu tuh, iya nyaman tuh susah banget didapetin gitu. Karena kalau udah nyaman ya udah gitu kan, nggak mau pindah-pindah lagi gitu kan. Dan kalau pindah pun bingung kan nanti gimana metodenya. Iya benar, beda terus lagi iya ya. karena kita udah nyaman sama tempatnya, sama lingkungannya, sama metodenya gitu. Jadi ya udah nyaman aja gitu kan. Dan tapi kataku itu buat semua orang tuh bagus gitu. Mau orang buat dia penghafal baru kayak aku waktu dulu, atau buat orang yang udah pernah ziyadah sampai 30 juz, buat metode ini tuh Bisa bagus. mungkin. Iya bener ya, mungkinnya itu tadi. Ya Insya Allah. Ya kayaknya udah malam ya Rizka. Alhamdulillah. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi. Pasti banyak cerita yang belum puas gitu. Iya belum. pasti. Ya udah Rizka. Kasih ya Mbak ya. Bersyukur banget sih bisa cerita-cerita kayak gini gitu. Apalagi yang kita bicarakan tuh ya tentang Allah berbobot gitu. Ya. Tentang hidayah. Ya udah Rizka. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Atas waktunya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.